kesehatan itu bukan suatu kemewahan. Ya, saat kita kondisinya sehat, kesehatan itu akan terasa murah. Tapi saat kita sakit, kesehatan itu akan terasa mahal. Selamat datang di podcast FM bersama Rumah Sakit Fatma Medika, sahabat sehat Anda. Baik, halo sahabat sehat, apa kabar semuanya? Semoga hari ini menyenangkan dan sehat selalu. Baik, sahabat sehat, di podcast FM kami akan memberikan informasi tentang seputar kesehatan yang menjadi tren dan isu terkini. Maka dari itu, stay tune di channel YouTube RS Fatma Medika. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom chat di bawah ini. Ya, baik. Segala masukan, kritik, dan saran tentunya kami sangat berterima kasih sekali demi kemajuan RS Fatma Medika dan pada khususnya dan untuk dunia kesehatan pada umumnya, sahabat sehat ya. Baik, sahabat sehat, bicara tentang rumah sakit pasti tidak lepas dari pelayanan kesehatan. Apalagi di era pandemi seperti ini, rumah sakit merupakan topik yang sangat populer dibahas semua kalangan saat ini. Nah, pelayanan kesehatan ini menjadi ujung tombak utama dalam suatu rumah sakit. Tentunya harus yang optimal dan prima. Baik, pada episode pertama kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang pelayanan optimal rumah sakit di era yang saat ini. Dengan saya Badrus dan di depan saya sudah ada Dr. Dani Krisdanto. Apa kabar Dr. Dani? Baik, Mas Badrus. Baik. Ya. Baik, dokter. Dokter Dani lahir di Hmm. Gersik ya, Dok ya? Ya. 9 November 92. Iya, betul. Baik. Sama-sama anak 90-an berarti, Dok ya? Iya, betul, Mas. Pasti mengalami hari Minggu yang sangat menyenangkan, banyak kartun dari jam 6 sampai jam 5 sore. Iya, Dragon Ball, Mas. Sama Dok, saya juga menyaksikan kartun anime seperti itu. Oke, Dokter Dani, apa rutinitas dokter sehari-hari? Kalau saya sih sehari-hari bekerja di Fatma Medika ya, seperti biasa sebagai dokter jaga IGD. Ya, tapi kalau untuk aktivitas kesehariannya sih saya biasanya ya nonton film, olahraga, udah gitu aja. Lu lebih olahraga ya, Dok ya? Iya sih. Sangat membakar lemak sekali. Terlihat ya Dokter Dani ya, ideal dari tinggi badan serta berat badan mungkin seperti itu. Baik, Dokter, dari aktivitas sehari-hari ya Dok ya, apakah ada perbedaan Dok di era pandemi sama di era sebelum pandemi aktivitas sehari-hari di luar rumah sakit? Di rumah sakit ya, tentu saja ada banyak perbedaannya kayak kalau di rumah sakit sebelum pandemi sama saat ini saat pandemi. Kalau selama pandemi ini tentu saja kita di rumah sakit memakai APD ya, pakai masker, face shield juga, bajunya kadang pakai APD juga. Sedangkan dulu kan kita APD-nya ya tidak terlalu seperti sekarang ini. Oh Ya, begitu ya Dok ya. iya. Jadi kalau dulu ini perbedaannya atau letak perbedaannya di APD begitu ya Dok? Iya sih, terutama itu. Baik Dokter. Begini Dok, untuk menyikapi dari pemakaian APD atau bisa kita sebut hazmat ya, ini tentunya hazmatnya kan berlapis-lapis ya Dokter ya, kalau Iya, saya lihat ya. Itu gimana Dok cara menyikapinya? Pasti ada perbedaan dong? iya sih, terutama dulu ya waktu masih bulan Juni, Juli, sampai Agustus saat Covid masih tinggi-tingginya kasusnya, itu kita sebagai nakes pakai APD lengkap, masker N95, face shield, pakai hazmat. Ya memang awalnya sih memang nggak terbiasa ya karena panas pakai APD. Tapi karena sudah lama, jadi lama-lama ya terbiasa. Dan untuk sekarang kan kasus Covid sudah turun ya, jadi kita lebih jarang pakai APD lengkap yang full set hazmat. Jadi ya lebih nyaman sih untuk APD yang sekarang. Baik Dokter, jadi memang kondisi kasus COVID saat ini kan sudah menurun. Jadi Iya, teman-teman sudah bisa
sudah bisa terbiasa ya dokter ya, Mhm. seperti yang dulu sebelum pandemi. Memang butuh perjuangan dokter ya untuk memakai hazmat yang berlapis-lapis itu, Iya sangat sih, perlu perjuangan ya. awalnya sih sangat perjuangan, tapi lama-kelamaan udah biasa sih, Mas. Faktor kebiasaan itu yang Iya, menentukan dokter ya. Baik, dokter saat ini mhm, kan angka kejadian penderita COVID mhm, itu sudah menurun dok ya, mhm, hampir tidak ditemukan kasus lagi. Nah iya. seperti itu. Kalau kenyataan di lapangan ini seperti apa ya dok ya? Iya sih untuk sekarang sih udah sangat menurun ya kasus Covid terutama di Farmamedica, eee, sejauh ini sih masih belum ada ya kasus yang sudah terkonfirmasi Covid di Fatma untuk saat ini dan mungkin sebulan, 2 bulan terakhir sih nggak ada sih setahu saya. Bener-bener Iya, zero accident ya dokter ya? iya Memang betul, nggak ada sama mhm, sekali ya? Oh begitu. Jadi memang, di rumah sakit tidak ada kedatangan pasien COVID, lebih khususnya, rumah sakit Fatma Medika yang terkonfirmasi iya, yang ada di Gresik ya dokter iya ya? betul, Baik mhm, dokter. Nah ini lagi dokter, di lapangan kan masih ada ya masyarakat yang takut untuk berobat ke rumah sakit Dok, karena mhm, mungkin mereka itu takut nanti kalau periksa ke IGD, malah ada, apa namanya, di-Covid-kan, malah ada pemikiran seperti itu. Bagaimana dokter untuk tanggapannya tentang itu semua? ya saya rasa sih masyarakat nggak perlu khawatir atau cemas ya untuk masalah di-Covid kan atau enggak ya. Karena setiap pasien yang datang ke IGD kami, IGD Fatma, itu pasti akan kita screening semuanya, baik dari anamnesa, dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan lab maupun foto ronsen ya. Nanti dari hasil pemeriksaan kita di IGD, tentu kita akan menentukan pasien ini tuh kira-kira ada kecurigaan ke Covid atau suspek Covid atau enggak. Jika memang ada kecurigaan ke Covid, ya tentu saja nanti, akan kita rawat di ruang isolasi khusus, ya yang tentunya nanti akan kita pastikan melalui swab PCR. Tapi jika dalam pemeriksaan kita pasien ini tidak mengarah ke Covid, ya tentu saja rumah sakit nggak akan meng-Covid-kan pasien ini sih. Begitu, baik Mhm, dokter. Jadi, kata di-Covid-kan itu memang tidak ada ya dokter ya. Jadi sahabat iya, sehat, jangan ragu untuk berobat ke rumah sakit karena memang anggapan untuk di-Covid-kan itu memang sudah tidak ada dan memang untuk tes segala macam mhm, untuk PCR serta swab itu memang iya, tergantung dari, gejala yang timbul iya, pasien betul. tersebut datang ke IGD seperti itu ya dokter Iya betul, dokter ya? mhm, Baik dokter. Nah bicara Covid, dari Covid ini sendiri, mhm, sebenarnya kita bosen ya dokter ya, dengar Covid itu sendiri ya, iya kita betul, bosan. mhm, Dan salah satunya untuk yang terjadi Covid ini sendiri, ini kan tergantung dari kembali ke kita masing-masing ya dok ya. mhm, mhm, Kita bagaimana untuk menyikapi dengan adanya situasi yang seperti ini. Dokter, untuk menyikapinya, dari adanya pandemi yang seperti ini, hal yang paling penting ini apa dok ya? Perlindungan diri kah atau bagaimana? kalau menurut saya sih yang penting kita taat pada prokes ya, seperti rajin cuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan sih. Menurut saya itu aja yang penting sih, eee, kalau kita sudah menjalankan prokes, tentu saja kita bisa meminimalisir, penularan Covid sih. Baik, dengan Mhm, cara yang seperti itu sudah iya cukup cukup, berarti dokter mhm, ya. Tentunya sahabat sehat jangan lupa juga tentang, vaksin. Nah, vaksin ini adalah program pemerintah yang memang iya betul, harus ditepati atau memang harus kita mhm, laksanakan. Dengan vaksin kita mengurangi angka, terjadinya penyebaran Covid itu sendiri. mhm, Nah, Dok, dari pernyataan Kementerian Kesehatan, Dok, ya, mhm, bahwa ini lagi tren ya sahabat sehat ya. Jadi sekarang ini ada varian baru nih, Dok, ya yang namanya mhm. Omikron. Ini sudah masuk ke Indonesia, Dok, dari pernyataan Kementerian Kesehatan. Apa kita harus panik, Dok, dengan adanya, mutasi apa namanya, dari Delta dan ada varian baru Omikron ini tersebut atau bagaimana ya, Dok, ya? Menurut Dokter Dani sendiri? Ya kalau menurut saya sih kita nggak perlu panik ya, ya memang Omikron ini menjadi salah satu varian yang cukup diwaspadai, mungkin penularannya juga lebih mudah, tapi yang penting bagi kita yaitu tetap menjalankan prokes dan juga vaksin tadi ya Mas ya, biar apa ya, dan saya yakin juga pemerintah Indonesia juga pasti memiliki, kebijakan-kebijakan untuk mencegah penularan varian Omikron ini.
Ya biar pemerintah menjalankan tugasnya dan kita juga menjalankan tugas kita masing-masing sih. Keren sekali, sahabat sehat. Jadi Heeh, untuk varian Omikron ini sendiri mhm sebetulnya untuk kita menyikapinya sama dengan yang dulu-dulu ya. mhm, Kita sama tetap aja. harus patuhi protokol kesehatan itu titik tidak ada koma. Jadi memang harus patuhi protokol kesehatan. Baik dokter, jadi di IGD memang zero accident ya dan tidak ada Mhm kasus untuk, Covid. Nah, mhm. yang datang ke IGD ini kebanyakan untuk, diagnosanya apa ya dokter ya pada saat ini? Kalau sekarang, bervariasi ya, macam-macam, ada kasus trauma, tapi yang sekarang mulai naik itu kasus demam berdarah sih Mas, demam dengue. Demam berdarah ya? Mhm Baik. mhm. Iya karena demam berdarah ini kita memasuki musim hujan ya, Iya, di mana udah musim hujan. untuk genangan air ya dong, bukan Mhm. kenangan mantan kan. Iya. Iya genangan air itu, Mhm eee, ada di mana-mana. mhm Maka dari itu mungkin, anjuran pemerintah untuk mengatasi angka kejadian tinggi dari demam berdarah itu sendiri, kita harus, terapkan 3M ya dokter ya? iya, Mengubur, menguras, dan mhm. menutup. Dan Nah satu lagi Mas, iya. kalau bagi masyarakat yang mengeluh demam, terutama yang sudah 3 hari tapi masih demam, ya sebaiknya segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena kan lagi musim demam berdarah, jadi mungkin perlu dicekkan lab untuk mendeteksi demam berdarah sih. Begitu, baik Mhm dokter. Ah, ini bicara demam ya, dokter. mhm. Untuk demam berdarah itu sendiri, gejala demam awal ini ada cirinya, ciri khas nggak, Dok? Ya jadi itu demam berdarah ini ciri ciri demamnya khas ya, yaitu naik turun. Jadi hari pertama mungkin sampai hari ketiga itu panasnya tinggi, tapi mulai hari ketiga sampai hari kelima demamnya mulai turun. Tapi nanti sekitar hari kelima atau hari keenam itu demamnya akan naik lagi. Jadi gitu dia, Dok, ya. Untuk Mhm cirinya itu sendiri dari demam berdarah memang panas tinggi dan memang ada siklusnya. mhm. Tapi lebih baik, memang kalau terjadi demam di saat musim penghujan, langsung diperiksakan saja ke IGD terdekat seperti itu ya, Dok, ya? Iya, betul Mas. Agar langsung Mhm dilakukan tindakan agar tidak memperparah di kemudian hari. mhm. Baik, dokter. Ini dokter, bicara tindakan IGD dokter, kondisi apa saja sih dok yang mengharuskan kita datang ke IGD dokter? Seperti itu. Ya jadi, untuk kasus gawat, masyarakat bisa langsung bawa ya ke IGD Fatma Medika. Apapun itu yang sekiranya gawat seperti, trauma, seperti kecelakaan, patah tulang, ataupun luka-luka, bisa juga, mmm, kasus-kasus yang gawat, seperti penyakit jantung, diare, muntah-muntah, maupun nyeri perut yang sangat hebat. Itu masyarakat bisa segera ke IGD Fatma Medika, nanti akan kita tangani. Jadi di daerah Gresik Utara, Mhm, sahabat sehat bisa langsung ke IGD Fatmah 24 jam pastinya dokter iya, ya. mhm, Kita langsung tangani secara optimal. Nah, dokter, di luaran sana ini pasti banyak orang bertanya sahabat sehat bertanya, kira-kira saya bisa ndak berobat langsung ke IGD itu menggunakan BPJS Kesehatan? Apakah ada syaratnya atau kondisi yang seperti apa mhm, untuk menggunakan BPJS Kesehatan itu sendiri, dokter? iya, Rumah Sakit Fatma sudah bekerjasama dengan BPJS ya, jadi bagi pengguna kartu BPJS, tentu saja bisa menggunakan BPJS-nya di rumah sakit kami, terutama di IGD. Tetapi tidak semua kasus, bisa dipakai BPJS-nya di IGD, karena hanya kasus yang memiliki kegawatan aja yang BPJS-nya bisa digunakan di IGD. Ya, jadi setiap pasien yang datang ke IGD nanti akan diperiksa sama dokternya dan dilihat apakah ada kegawatan pada pasiennya. Jika memang ada kegawatannya, kartu BPJS-nya nanti bisa dipakai. Tapi jika tidak ada kegawatannya, ya BPJS-nya tidak bisa dipakai di IGD. Ya, Baik dokter. mhm Iya, jadi skala mhm kegawat daruratan gitu ya dok ya. mhm, Jadi, misalkan kegawat daruratan seperti kecelakaan lalu lintas dan kemudian adanya abdominalik atau nyeri perut yang sangat sangat hebat, hebat, itu bisa dibawa ke mhm, IGD Fatma Medika, ya begitu ya dokter betul, ya. mhm. Dan juga mungkin panas dengan ciri-ciri adanya demam berdarah, muncul bintik-bintik merah, itu kan salah satu ciri-ciri juga ya dokter ya Iya, mungkin ya? mhm.
Bisa. Kasus kasus demam berdarah pun juga bisa eh, kita tangani langsung di IGD, dan pasien juga bisa menggunakan BPJS-nya di IGD. Baik, Mm-mm. yang pasti sahabat sehat, apapun untuk keluhannya silahkan datang ke IGD, Rumah Sakit Fatma Medika, nanti yang pasti kita langsung tangani secara optimal, seperti itu. Dokter, yang menjadikan IGD Rumah Sakit Fatma Medika sebagai pilihan pertama jika terjadi kegawat darurat, ini apa dok? IGD Pharma Medica ini selalu berkomitmen ya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada setiap pasien. Jadi eh, kita tentu saja akan melayani pasien dengan baik, secepat mungkin kita menangani kegawatan pasien, dan juga IGD Fatma ini juga tenaga medisnya semua sudah terlatih ya, jadi sudah sangat berkompeten di bidang masing-masing. Jadi ya kita pasti akan bisa menangani kegawatan. So pasti ya dokter Ya. ya. Oke, Mm-mm. sahabat sehat tidak perlu Mm-mm. khawatir karena semua tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Mm-mm. Fatmandika ini sudah terkompeten dan untuk pelatihannya juga secara berkala ya dokter ya. Ya. Seperti untuk pelatihan BLS dan lain-lain, kegawat Mm. daruratannya kita lakukan pelatihan secara berkala. Yang pasti jangan ragu untuk ke IGD Rumah Sakit Fatma Medika. Tentunya sahabat sehat Rumah Sakit Fatma Medika bisa melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raja, dan asuransi lainnya sudah bekerja sama. Untuk asuransi apa saja yang sudah bekerja sama, silakan langsung cekidot di Instagram Rumah Sakit Fatma Medika. Seperti itu. Oke, dokter. Selama ada di Rumah Sakit Fatma nih, tantangan apa saja selama jaga di IGD Rumah Sakit Fatma Medika, dokter? Kalau tantangan macam-macam ya sih Mas ya. Sangat menarik sekali nih ya, Ya. karena macam-macam apa saja dok? Boleh Eh, dijabarkan salah satu saja yang sangat menarik. jadi eh, ya kebanyakan kasus-kasus yang ada di IGD kita kan kasus-kasus yang gawat darurat, yang membutuhkan pertolongan cepat, eh, di mana pasiennya sudah panik, keluarga pasien juga sudah panik. Jadi menurut saya tantangan terbesarnya itu ya kita sebagai nakes yang di IGD harus cepat mengambil keputusan, melakukan tindakan secepat mungkin, bisa mengobati penyakit pasien itu, mengatasi kegawatannya, dan ya itu menurut saya yang susah sih Mas, memang harus pengalaman sih Harus memang. pengalaman ya dokter ya. Jadi Iya, tantangan terbesar ini di panic attack. Jadi iya, serangan panik mm-mm, dari keluarga atau baik dari mm-mm, itu pasiennya itu sendiri ya dokter ya. iya, Bagaimana atau seninya kita untuk mentreatment pasien atau keluarga pasien agar tidak terlalu panik secara berlebihan mm, seperti itu ya dokter ya. Baik, bagi sahabat sehat yang mau berobat ke Rumah Sakit Fatma Medika bisa melakukan pendaftaran secara online, yaitu buka webnya. Nah, di bawah ini bukanya H-1 dari berobat jam 8 sampai jam 4 sore. Caranya mudah, sahabat sehat tinggal download aplikasi RSFM di Play Store. Nah, untuk mendapatkan informasi yang update mengenai pelayanan rumah sakit serta jadwal poli, tentunya poli spesialis, sahabat sehat bisa untuk bertanya, silahkan follow Instagram Rumah Sakit Fatma Medika di @rs Fatma Medika Gersik, dan bisa DM di IG kami ya seperti itu, atau bisa menghubungi via WhatsApp di nomornya 0822 2842 0600. Baik, dokter. Mungkin itu adalah tantangan selama ada di IGD. Sangat menarik mm, ya dokter ya. mm, Harus gimana seorang tenaga kesehatan yang harus berpikir cepat atau mengambil keputusan gimana caranya untuk memanage kondisi yang ada di pasien dan di mm, keluarga pasien agar ya, tidak terjadi panic attack yang secara mm. berlebihan seperti itu ya. Dokter, pertanyaan terakhir. Dokter Ya Dani, Mas, apa? bangga nggak jadi dokter? Bangga sih, bangga. Kok ada Ya, sihnya ya? bangga kok. Ya, Iya, gimana karena dokter? kan ya sebagai dokter apa ya, saya bisa mengobati banyak orang, bisa menolong banyak orang, jadi ya kemanusiaan lah, jadi ya bangga sih. Dan menjadi dokter juga nggak mudah, nggak semua orang juga bisa menjadi dokter, ya jadi bangga. Baik dokter, butuh perjuangan ya dokter ya Mm-mm, untuk mm-mm, menyandang titel mm-mm, dokter, dan memang titel dokter sendiri itu menjadi tanggung jawab
di pundak masing-masing untuk mengobati atau preventif kepada semua pasien yang ada yang sudah datang ke rumah sakit seperti itu. Karena memberi manfaat itu sangat bahagia dokter menurut saya seperti itu. Iya. Manfaat bagi orang lain itu kebahagiaan itu sendiri, Iya. kebahagiaan itu sendiri bagi kita dokter. Baik dokter. Satu lagi dok, ini yang membedakan ya, sahabat sehat untuk di podcast FM ini narasumber itu pasti punya pengalaman hidup masing-masing, baik itu pekerjaan atau baik itu kisah hidup, pasti punya quote andalan nih. Kalau dokter sendiri, quote dong, silakan ke sahabat sehat. Mungkin dengan quote dokter ini bisa memicu atau bisa membuat sahabat sehat untuk menjadi lebih baik lagi. Monggo dokter. Ya, buat sahabat sehat, eh, kesehatan itu bukan suatu kemewahan. Ya, saat kita kondisinya sehat, kesehatan itu akan terasa murah. Tapi saat kita sakit, kesehatan itu akan terasa mahal. Jadi bagi sahabat sehat, alangkah lebih baik jika kita selalu menjalankan pola hidup sehat supaya kita tidak mudah untuk terserang penyakit. Ya, Keren itu aja. sekali. Terima kasih banyak ya dokter Dani. Ya, sama-sama, Quote yang Mas. keren itu bisa memicu, bisa memotivasi sahabat sehat dimanapun Anda berada agar menjaga lifestyle ya di zaman yang seperti ini. Untuk junk food ini banyak sekali dokter, makanan siap Ya. saji dan itu memang penuh risiko. Tapi enak kok dok. Untuk Iya. junk food itu saya juga suka dok. Iya, junk food. saya juga suka. Nah, itu PR-nya kita ya dokter ya. Tapi memang harus dibatasi. Betul sekali PR betul. kita untuk lifestyle-nya dengan cara berolahraga. Kembali lagi ke Betul. hobi dokter Dani. Ini olahragawan sepertinya dari dokter Dani. Baik dokter. Nah, perlu sahabat sehat perlu diketahui ya, kita ada layanan jemput ambulan gratis di 7 kecamatan, mulai dari Kecamatan Gelagah, Manyar, Bungas, Dayu, Dukun, dan Ujung Pangkas serta Panjang. Apabila membutuhkan layanan rawat inap dengan kondisi yang sudah dijelaskan oleh dokter Dani tadi dan butuh dijemput oleh ambulan, kami siap untuk menjemputnya. Silahkan hubungi kami di nomor 031 394 3600. Kami siap melayani 24 jam. Sahabat sehat ya. Baik dokter Dani, tidak terasa obrolan bincang sehat kita ini sudah di penghujung waktu dokter. Mungkin episode kedepannya saya akan bincang-bincang lagi ya dokter ya sama Iya. dokter Dani, akan Monggo. mengulas lebih dalam lagi dok. Ya, monggo Nah, Mas. seperti itu. Baik dokter Dani, terima kasih banyak untuk informasinya. Dan sahabat sehat, sampai di sini dulu untuk podcastnya. Nantikan kami di episode selanjutnya. See you next time. Thank you. Terima kasih.